Namaku Sony. Aku bekerja di salah satu minimarket 24 jam yang berada di kota Bandung. Aku bekerja di sana atas rekomendasi temanku yang sudah cukup lama di minimarket itu. Asalku dari Ciparai. Di Bandung selama bekerja, aku berniat tinggal di kosan yang mungkin tidak terlalu jauh dari tempatku itu. Sebenarnya ada mes yang disediakan kantorku. Biasanya berada di lantai atas minimarket ini. Namun aku masih segan dan memilih untuk ngekos saja. Setelah mencari-cari kosan yang harganya pas, akhirnya aku dapat satu kosan yang berada di salah satu gang. Kosannya cukup terpencil. Awalnya kupikir rumah kosong karena sepi sekali. Sampai kulihat ada seorang laki-laki keluar dari rumah itu sambil membawa ember berisi air. Saat kutanya, ternyata dia tetangga sebelah rumah kosan ini. Pemilik rumah tidak ada di kosan, melainkan di tempat lain. Ku coba tanya bapak itu, memang benar kamar di sini disewakan. Dia pun dititipkan kunci untuk sekedar ngecek kosan itu. Setelah ku tanya 1 bulannya berapa, ternyata harganya cukup murah untuk hitungan kosan di kota. Tanpa basa-basi aku pun setuju dan memutuskan untuk tinggal di kosan itu. Aku diajak bapak itu masuk ke dalam rumah kosan itu dan melihat-lihat. Meskipun sepi, kosannya tidak sebobrok yang dibayangkan. Bangunan ini terbilang bangunan bagus. Cat berwarna putih, bersih. Lalu ada kamar-kamar berjajar. Ada sekitar 2 kamar yang kulihat ada sendal atau sepatu di depan kamarnya. Aku lalu diperlihatkan salah satu kamar. Kamarnya berukuran 3x3 meter dengan jendela dan pintu. Namun kamar mandi berada di luar. Hingga aku menunjuk salah satu kamar yang pojok dekat kamar mandi. Kupikir lebih enak jika dekat kamar mandi. Dan ternyata kamar itu kosong. Aku pun memilih kamar di pojok itu. Singkat cerita, setelah persyaratan ini itu, aku pun tinggal di sana. Hari itu hari pertama aku masuk kerja. Dan aku kebagian shift siang. Dan selesai sekitaran jam 10 malam. Paginya, aku masih ada waktu untuk pindahan. Beberapa baju, alat mandi, kasur lipat, bantal, dan lainnya kusiapkan dan kubuat nyaman di kamar baruku itu. Setelah semua tertata, aku pun pergi ke tempat kerjaku. Hari itu aku dibimbing temanku dalam bekerja. Dia sempat bertanya padaku, tinggal di mana? Aku jawab, aku tinggal di kosan di gang itu. Temanku masih menyarankan tinggal di mes saja, karena dia juga tinggal di sana. Aku masih belum berani. Mungkin nanti saja jika sudah 1 bulan, kataku.
Sampai jam 10 lebih, aku pun selesai shift dan pulang. Cukup lelah juga otakku, harus mengingat ini itu untuk pekerjaanku ini. Aku segera berjalan melewati gang-gang itu hingga sampailah aku di kosan. Entah mungkin hanya perasaanku saja, tapi kosanku itu terlihat berbeda jika di malam hari. Gelap dan terlihat seperti memang rumah kosong. Pencahayaannya pun kurang. Cuek aku masuk ke dalam kosan. Kulihat ada 2 kamar dengan sandal juga sepatu di depan pintunya. Namun memang pintunya itu tertutup rapat. Mungkin mereka sudah tidur. Dari pagi tadi aku pindahan, memang aku tidak bertemu siapa-siapa di sana. Setelah mandi, aku pun bersiap beristirahat. Sepi sekali kosanku itu. Tidak ada satupun keramaian yang kudengar. Belum ada radio, TV di kamarku itu. Jadi hiburanku satu-satunya hanyalah handphone. Namun bosan juga lama-lama. Hingga aku lihat di handphoneku sudah hampir jam 11 malam. Aku pun mematikan lampu kamar dan mulai mengambil posisi tidur, juga menarik selimutnya. Dingin sekali ternyata di sana. Tiba-tiba tercium bau pandan. Ya, ini bau pandan. Semeliwir bau pandan itu terasa sangat jelas. Bau dari mana nih? Mungkin tetangga sebelah sedang masak, pikirku. Aku kembali mencoba tidur. Sampai akhirnya aku terlelap. Entah untuk berapa lama, sampai keluar. Mataku langsung terbelalak ketika dengan jelas ku dengar ada suara di telinga kiriku yang menyuruhku keluar dari kamar. Refleks aku bangun dan keluar dari kamar itu. Kulihat handphoneku sudah menunjukkan jam 2 pagi. Aku coba kembali masuk ke dalam kamarku. Dan seketika itu bulu kuduku berdiri ketika di dalam kamarku itu terdengar suara anak ayam. Kenapa ada suara anak ayam? Aku coba nyalakan lampu kamar dan mencari di mana anak ayam itu. Tapi tidak kutemukan. Namun jelas suara anak ayam itu ada di dalam kamarku. Sepintas aku langsung teringat
Ya Tuhan, jika mendengar suara anak ayam, itu tandanya ada hantu perempuan. Seketika itu aku langsung tidak nyaman dan tidak enak perasaan. Aku lalu mengambil jaketku dan pergi keluar dari kamar kosanku itu. Hingga saat ku akan berjalan keluar, tiba-tiba salah satu dari pintu kamar kosan terbuka. Kamarnya gelap. Ya, itu kamar yang di depannya ada sendalnya. Aku hentikan langkahku. Terlihat memang ada yang mengintip dari balik pintu itu. Karena kulihat ada mata yang melihat ke arahku. Hei, mau kemana? Terdengar suara perempuan dari balik pintu itu. Dia mungkin penghuni kosan ini yang terganggu karena aku membuat gaduh di pagi hari seperti ini. Aku pun menjawab. Hai, sorry kalau keganggu. Ini lagi mau cari angin aja. Ya, duluan ya. Yuk. Begitu kataku sambil bergegas pergi. Agak gengsi jika bilang aku mendengar hal-hal aneh atau takut dengan hantu. Aku pun pergi meninggalkan kosan itu. Terakhir ku tengok, pintu kamar itu masih terbuka. Aku lalu berjalan. Malam itu sepertinya aku ingin kembali ke minimarketku saja. Karena buka 24 jam, jadi ku pikir akan ada teman-temanku di sana. Kini sudah jam 2 pagi lebih. Wajar jika gang itu sepi sekali. Aku bahkan bisa mendengar suara langkahku sendiri. Sampai ketika aku melangkah berjalan, terdengar lagi suara anak ayam. Dan itu terdengar jelas dari arah belakangku. Tiap kali ku melangkah, suara anak ayam itu semakin terdengar jelas mengikutiku. Aku coba tengok ke belakang dan jelas tidak ada anak ayam. Pikiranku mulai menerawang. Ini pasti sosok kuntilanak. Iya, sosok kuntilanak yang mengikutiku. Aku percepat langkahku, dan bersamaan dengan itu suara anak ayam itu pun semakin cepat juga. Bulu kuduku berdiri seketika. Sampailah aku di sebuah jembatan kecil yang di bawahnya ada sungai. Sampai di jembatan itu, suara anak ayam itu hilang. Lantas aku hentikan langkahku. Ku coba mengatur nafasku yang mulai terseok-seok. Aku bersandar di tiang pegangan jembatan
Dan tiba-tiba ya Tuhan, aku tersentak kaget ketika ku dengar ada suara perempuan menertawakanku. Dan ketika ku lihat ke belakangku, yang kupikir aku bersandar ke tiang jembatan, ternyata aku bersandar pada sosok perempuan tinggi yang memakai baju merah panjang dengan rambutnya terurai dan wajahnya pucat serta raut wajahnya yang marah. Sosok itu berdiri di atas tiang pegangan jembatan itu dan tertawa sangat menakutkan. Buru-buru aku berlari, kakiku mulai lemas. Namun syukurlah, antara jembatan dan minimarket itu tidak begitu jauh, hingga sampailah aku di minimarket itu. Temanku yang lain langsung menyambutku kaget. Wajahku terlihat pucat katanya. Setelah cukup tenang, aku pun mulai bercerita apa yang kualami. Kata salah satu temanku itu, dia bilang, jika tercium bau pandan, biasanya itu adalah sosok penunggu yang sengaja disimpan oleh pemiliknya. Entah untuk peruntungan atau hal yang lainnya. Dan biasanya disimpan di sebuah bangunan yang kosong, yang sengaja dibuat untuk menyimpan benda-benda seperti itu. Setelah matahari terbit, barulah aku pulang. Saat pulang, kulihat pintu kosan yang semalam masih terbuka. Penasaran, aku coba mengetuk dan membuka pintu. Permisi. Halo. Loh, kok? Hah? Kamar itu kosong. Memang terlihat sendal di depan pintunya, namun nyatanya kamar ini kosong. Benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Lalu aku cek semua kamar yang ada dan benar saja, semua kamar di sana kosong kecuali kamarku. Lantas jelas kenapa gedung ini dibangun, mungkin hanya untuk menyimpan kepunyaan pemiliknya. Kini aku coba beradaptasi lagi untuk tinggal di sana. Tidak dengan manusia, tapi dengan yang lainnya. Ya mungkin terganggu karena kehadiranku yang tiba-tiba di sana. Di kosan yang baruku itu, yang akhirnya aku tahu kosan itu ternyata sudah kosong selama 7 tahun.